La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal Assalamualaikum. Selamat malam Mas Rasidin. Ya, suaranya nggak muncul nih Mas Rasidin. Cabut dulu itunya, nanti masukin Ya, lagi. jacknya dicabut, masukin lagi. Nah, Udah. itu tadi normal nih. Silakan Mas Rasidin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pemahaman salah pilih dari gelombang cinta ini, cinta perempuan salah pilih serta penderitaan yang sangat luar biasa nih Bu ya. Iya, iya. Satu, ada beberapa bait saya ambil dari puisi Buya di sini di halaman 1, 5, 7, 9, 11, 13 dan 14. Di halaman satunya, tenggelam dalam kubangan cinta bahwa engkau telah salah pilih. Ini termasuk dari perjalanan sampai ada pengakuan di sana sang kekasih Tuhan misalnya. Yang halaman 5, memanfaatkanlah pengalaman. Dari sisi pengalaman tadi di halaman 1, manfaatkanlah pengalaman itu tadi gitu ya. Tadi salah pilih tadi. Gitu. Selanjutnya di halaman 7, permulaan keterpautan hati. Ada keterpautan hati ketika kita memanfaatkan dari kesalahan tadi, maka ada keterpautan kita dalam memilih cinta tadi. Selanjutnya di halaman 9, tempat yang paling layak untuk hatimu. Jadi kita tempatkan hal itu, keterpautan tadi Bu ya, kita tempatkan ke dalam hati kita gitu. Sampai di halaman 10, hati nurani kita sendiri gitu. Sampai masuk ke dalam hati kita nurani sendiri. Di halaman 11, merasa sangat terharu. Maka setelah masuk dalam hati nurani kita sendiri, maka merasa terharulah seluruh sekujur tubuh ini gitu. Sehingga terharu, maka tersimpuhlah gitu di sana Bu ya. Di halaman 13, maka tersimpuh kita di sana. Di halaman 14, engkau akan menjadi kasih Tuhan, bukan kekasih daripada si dia tadi gitu Bu ya. Maka dikasih, engkau akan menjadi kekasih Tuhanmu, bukan sebagai kekasihmu gitu Bu ya. Mungkin demikian apresiasi aja nih Bu ya dari puisi Bu ya. Tadi ada sedikit Bu ya nih, menghafal Al-Quran itu setelah mengetahui dari makna isi dari Al-Quran. Itu benar Bu ya, dari sisi pengalaman salah pilih ini gitu Bu ya. Mungkin demikian Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tentang rincian-rincian makna-makna yang ada dalam bait-bait ini Bu ya. Ya, saya akan nyampe satu aja itu. Memang betul dia setuju. Ya, pertimbangannya gini, saya melihat banyak orang yang hafal Quran, sejak kecil menghafal Quran, ternyata pengetahuannya kosong, nggak tahu apa-apa, nggak punya pengetahuan. Lalu yang dibanggakan apa nanti, yang sudah hafal saja. Memang tidak hina, memang mulia, tetap mulia, kita hormati. Tapi kasihan orang kalau hidupnya tanpa pengetahuan kan gelap gulita. Maknanya juga nggak tahu kok, ya kan begitu. Lalu hanya sekedar hafal saja. Ya, jadi kalau baik mas, sebaiknya hafal itu dikunda aja setelah S1 gitu. Itu hanya sekedar pendapat kok, ini bukan fatwa, bukan pendapat saya. Ya karena saya mengalaminya sendiri kan gitu. Pertama ya menghafalnya kan lebih cepat karena sudah tahu alur ceritanya kan begitu. Kemudian juga dia sudah sarjana kan gitu, jadi artinya malah justru akan mapan sekali kan gitu. Dan akhirnya
ya akhirnya dengan pengetahuannya, artinya dia Al-Quran sebagai sumber inspirasi bisa betul-betul bisa dimanfaatkan untuk dirinya sendiri. Kalau nggak tahu maknanya apa yang dimanfaatin, kan gitu. Tetapi hanya sebagai penjaga saja. Nah ini mungkin ada anggapan bahwa hafizul Quran itu dijamin masuk surga. Nah saya ingin ingatkanlah, mudah-mudahan tidak tersinggung ya. Hafid itu bukan hafal, ngeraksa bahasa Jawanya, menjaga. Hafal itu maknanya bisa menghafal, bisa menjaga. Yang dijamin masuk surga itu yang menjaga Al-Quran sebagai benteng moralitas dia, ya, dijamin dong. Kalau hafal sih, ya kan gitu, hanya hafal saja. Jadi hafid itu makanya namanya tas itu tempat menyimpan namanya mahfazah. Iya, menjaga. Al-hafid itu sedangkan kata-kata al-hafid zaman dahulu itu bukan hanya mana Al-Quran. Al-hafid itu kalau sekarang disebut al-alim al-alamah. Orang yang sangat alim sekali itu julukannya al-hafid. Ya, bukan hanya hafal Quran, ya hafal hadis, hafal segala macam, kan begitu. Namanya al-hafidh itu satu julukan yang tertinggi untuk dalam ilmu pengetahuan keislaman. Itu. Jadi yang hafidh masuk surga itu hafidh yang mengamalkan Al-Quran, menjaga perilakunya dengan standar Al-Quran. Bahkan khuluquhu Al-Quran, akhlaknya akhlak Al-Quran, itu yang dijamin. Kalau hanya hafal saja sih ya, senokogronya juga hafal Quran kok. Iya kan, banyak orientalis yang hafal Quran kok. Iya. Iya, saya kira begitu. Baik. Ini menyambung mungkin pernyataan atau pertanyaan yang dari Mas Rashidin. Ada pertanyaan dari YouTuber ini, Buya. Maaf sebelumnya, saya merasa gelombang cinta Buya malam ini sangat kuat mensugesti dan mendorong untuk bertobat. Mohon kepada Buya ditambahkan dorongan untuk bertobat itu seperti apa? Ya, Allah mendorong kita untuk bertobat. La ya'asu mirrah innahu la ya'asu mirrahillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak akan pernah ada orang yang berputus asa mendapatkan rahmat Allah kecuali orang kafir. Didorong kita untuk mengharap rahmat Allah. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukafira ankum sayyi'atikum. Ini perintah loh. Kalau perintah kan wajib. Allah menyuruh kita bertobat. Bukan hanya kita tumbuh sendiri, tapi juga kita terdorong karena diperintahkan oleh Allah. Allah juga menjanjikan kepada kita wala taqnutu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wala taqnutu min rahmatillah, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah yaghfiru dzunuba jami'a, mengampuni semua dosa. Iya. Tetapi hanya satu yang dikatakan duna ayyusyraka bihi, selain kemusyrikan gitu. Ya, tapi kalau kemusyrikan ya gampang, tinggal masuk Islam lagi aja kok. Masa syahadat lagi aja kalau musyrik. Selesai kan. Ya, jadi artinya bahwa dosa itu ya akan diampuni semuanya. Dan tadi saya katakan dalam hadis dikatakan innallaha asyaddu farahan ya bi taubati 'abdihil mu'min min rajulin da'at rahilatahu fid dawi. Oh, Allah sangat gembira sekali, melebihi gembiranya seorang musafir yang hartanya, ontanya hilang di tengah padang pasir lalu ketemu lagi. Jadi kembalinya onta yang hilang dengan harta dagangannya itu Allah lebih gembira daripada orang itu ketika ada orang hambanya yang bertobat. Ya, kita dorong semuanya bertobat. Saya tidak menuntut orang itu tidak bersalah, tak jamin pasti salahnya kok. Iya. Tapi yang penting adalah kita bersegera setelah melakukan dosa, segeralah bertobat kepada Allah. Jangan ditunda besok. Belum tentu besok kau masih hidup kok. Itu aja persoalannya. Jadi yang hebat siapa? Bukan orang tidak berdosa, tapi orang yang bersegera bertobat setelah berdosa. Akhirnya kan begitu ujung-ujungnya. Ya.